Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mulai masuk pada pembahasan tentang ekstraksi cair-cair. Oke, jadi pertama kita sedikit mereview apa yang sudah pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa tahapan ekstraksi cair itu secara umum terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada pencampuran atau kontak solvent dengan larutan sehingga terjadi transfer solut dari larutan ke solvent. Kemudian tahap yang berikutnya ada pemisahan fase liquid solution dari fase liquid solventnya. Dan yang terakhir ada proses recovery solvent. Nah, untuk ketiga tahapan ini bisa dilakukan secara batch maupun secara kontinu. Jadi hal ini menunjukkan bahwa untuk proses atau metode ekstraksi cair-cair itu bisa dilakukan secara batch maupun kontinu. Kemudian sekarang kita lihat bagaimana perbedaan antara ekstraksi batch dan ekstraksi kontinu. Pada single stage batch proses, solvent dan larutan dicampur, kemudian dipisahkan menjadi 2 fase, di mana 2 fasenya ini terdiri dari ekstrak dan juga rafinat. Ekstrak dan rafinat ini sudah pernah saya sampaikan ya. Untuk ekstrak itu mengandung solut di dalam solvent. Ya, jadi untuk ekstrak ini kandungannya lebih banyak solvent, di mana di dalam solvent tersebut terkandung solut hasil proses ekstraksi. Kemudian untuk rafinat, rafinat itu adalah larutan ya yang mengandung sedikit solvent, atau dengan kata lain rafinat ini adalah suatu layer atau lapisan gitu ya, atau hasil pemisahan yang sebagian besar itu dia mengandung larutan umpan. Tuh. Nah, untuk single stage batch proses ini, proses mixing atau pencampuran dan pemisahannya itu terjadi dalam vessel yang sama. Itu untuk proses batch. Jadi kalau misalnya kalian lihat ilustrasinya, ini misalnya ada suatu vessel ya, ada suatu unit di mana di sini terjadi proses pencampuran antara solvent dengan larutan umpan. Nah, kemudian di dalam vessel ini juga terjadi pemisahan menjadi fase ekstrak dan fase rafinat. Kemudian untuk yang operasi kontinu, di sini ada contoh operasi kontinu 2 stage. Ditunjukkan pada gambar 13.2 ini, di mana mixer dan separatornya itu terpisah. Jadi ini salah satu yang membedakan antara proses batch tadi dengan kontinu ya. Di sini kita bisa lihat pada gambar ini ada mixer, terus keluaran dari mixer ini ada unit separator. Kemudian untuk operasi kontinu 2 stage ini, secara umum terdapat 3 jenis unit yang utama. Yang pertama ada mixer settler, kemudian ada kolom dengan tray atau packing, dan yang ketiga ada rotating device. Nah, untuk unit ekstraksi ini biasanya diikuti dengan distilasi atau operasi sejenisnya untuk recovery solvent maupun recovery solut. Oke, yang berikutnya kita akan membahas tentang equilibrium data atau data keseimbangan. Ya, jadi di dalam proses ekstraksi itu juga ada prinsip-prinsip keseimbangan, dan itulah nanti yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama, perlu kalian ketahui terlebih dahulu bahwa secara umum sistem cair-cair itu terdapat 3 komponen. Misalnya komponen A, B, dan C, di mana ketiga komponen ini membentuk 2 fase yang berada dalam keseimbangan. Nah, untuk ketiga komponen ini, fraksi massa totalnya itu adalah XA plus XB plus XC tentunya harus sama dengan 1. Sekarang di sini ada suatu diagram atau koordinat yang berbentuk segitiga. Ini menunjukkan data keseimbangan untuk proses ekstraksi. Jadi kalian bisa lihat terlebih dahulu di figur 1251, ini adalah koordinat untuk diagram triangular,
Jadi nanti dengan menggunakan diagram ini kita bisa menentukan komposisi suatu campuran 3 komponen ya. Oke, di sini disampaikan bahwa koordinat equilateral triangular sering digunakan untuk merepresentasikan data keseimbangan suatu sistem 3 komponen. Ya, jadi perlu kalian ketahui terlebih dahulu bahwa diagram seperti ini atau diagram triangular itu digunakan untuk merepresentasikan data keseimbangan suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen. Oleh karena itu, nanti dengan menggunakan diagram ini, kita bisa menentukan komposisi dari masing-masing komponennya. Oke, di sini pertama-tama, ini kan berbentuknya segitiga ya. Masing-masing dari ujung segitiga ini, itu menunjukkan komponen murni, baik itu A, B, maupun C. Ya, kayak misalnya di sini, ini adalah komponen murni dari C, ya. Di sini adalah komponen murni B, dan di sini adalah komponen murni A. Kemudian di sini ada titik M, ini merepresentasikan suatu campuran yang terdiri dari komponen A, B, dan juga C. Nah, kemudian jarak dari titik M ke dasar AB, dasar AB kan yang ini ya, yang di bawah. Dasar AB adalah yang ini, ya. Jarak dari titik M ke dasar AB itu menunjukkan fraksi massa C dalam campuran M. Jadi dari sini ke sini, jaraknya ini adalah fraksi massa C atau XC. Ya, jadi ini kan sebesar 0,4 ya. Ini kita lihat dari sini ke sini, ya. Ini jaraknya 0,4 nih. Kalian bisa lihat. Nah, kemudian jarak ke dasar CB, jadi dari M ke dasar CB. CB itu kan yang ini ya. Yang ini, CB itu yang ini. Itu menunjukkan fraksi massa A. Oke, jadi dari sini ke sini, ini kan dia jaraknya sebanyak 0,2 ya. 0,4 maaf. 0,4. Jadi jarak dari sini ke sini, ini adalah 0,4, berarti ini XA-nya 0,4. Kemudian jarak ke dasar AC itu merupakan fraksi massa B. Dasar AC itu yang ini ya. Dasar AC yang ini, jaraknya dari sini ke sini, ini kan 0,2 nih jaraknya. Nah, ini maka XB adalah 0,2. Nah, jadi kira-kira seperti itu cara kita menentukan komponen suatu campuran yang terdiri dari 3 komponen ya. Menentukan komposisi suatu campuran yang terdiri dari 3 komponen. Nah, oleh karena itu, tadi kan kita udah dapat nih XA-nya 0,4, XB-nya 0,2, dan XC-nya 0,4. Kalau misalnya kita jumlahkan, ya ini akan sama dengan 1. Tuh. Nah, yang berikutnya ada juga diagram fase di mana komponen A dan B itu partially miscible. Jadi dia saling melarutkan, ya. Jadi sedikit larut antara komponen A dan B. Itu nanti diagram fasenya itu akan sedikit berbeda. Kita bisa lihat di gambar 1252 ini. Nah, untuk contohnya, contoh dari komponen AB yang dia terlarut sebagian, itu adalah campuran antara metil isobutyl keton, air, dan aseton, kemudian campuran antara air, kloroform, dan aseton. Itu ada beberapa contoh untuk komponen A dan B yang partially miscible. Nah, kemudian untuk diagram fasenya, ini tetap ya, ini bentuknya segitiga, tapi yang perlu diperhatikan juga bahwa di sini ada seperti kurva lengkungnya di dalam segitiga ini. Oke. Nah, yang perlu diketahui bahwa di bawah atau daerah di bawah kurva lengkung ini menunjukkan daerah 2 fase. Ya, jadi di
Di sini di bawah garis lengkung ini adalah daerah 2 fase, sementara yang di luar garis lengkung ini adalah daerah 1 fase. Nah, kemudian apabila kita memiliki campuran dengan komposisi M, misalnya kita punya campuran komposisinya di sini ya, letaknya di titik M ini akan terpisah menjadi 2 fase, ya. 2 fasenya terpisah menjadi fase A di sini dan fase B. Ini pemisahannya mengikuti, garis kesetimbangan. Jadi di dalam daerah 2 fase ini ada garis-garis kesetimbangan. Nah, nanti untuk campuran M ini dia akan terpisah menjadi fase A dan fase B di sini. Nah, kemudian, tepat di garis lengkung ini ada titik P atau dinamakan plate point. Ini komposisi dari kedua fase itu sama. Jadi kalau, letaknya di titik ini, maka ini komposisi dari kedua fase itu sama. Nah, yang berikutnya, di sini ada, equilibrium data on rectangular coordinates, ya. Jadi, seringkali tadi yang triangular coordinate itu mungkin ada beberapa kelemahan. Jadi, terkadang pada kasus-kasus tertentu kita juga bisa gunakan koordinat yang rektangular, ya. Nah, untuk contoh di sini, di gambar 1253 ini ada campuran antara asam asetat atau A, air, B, dan isopropil ether atau C. Nah, di sini diketahui bahwa liquid B dan C atau air dan isopropil ether itu partially miscible, ya, sedikit larut. Nah, kemudian konsentrasi komponen C diplotkan pada sumbu vertikal. Vertikal di sini, ya. Ini untuk konsentrasi komponen C atau fraksi massa C. Sementara yang A ini pada sumbu horizontal. Ini untuk fraksi massa A-nya. Nah, perlu kalian perhatikan juga bahwa ini kan bentuknya kan koordinatnya triangular ya, kayak yang sebelumnya tadi yang saya sampaikan. Di sini kalian perhatikan di masing-masing ujung segitiga ini adalah komponen murni dari asam asetat, yang di sini komponen murni dari air, yang di sini komponen murni dari ether. Oke, kemudian, nah nanti, tadi kan di sini kan mass fraction A-nya ada di garis atau sumbu horizontal, dan mass fraction C-nya ada di garis atau sumbu vertikal. Nah, untuk konsentrasi B atau mass fraction B nanti bisa diperoleh dari selisih berdasarkan persamaan ini, 1252 atau 1253. Kemudian daerah 2 fase berada di dalam kurva lengkung. Jadi yang di dalam kurva lengkung ini menunjukkan daerah 2 fase, sementara yang di luar kurva lengkung ini daerah 1 fase. Di mana garis GI itu menghubungkan lapisan kayak air I. GI ini ya menghubungkan G di sini, I di sini, ini menghubungkan lapisan kayak air atau raffinate layer-nya. Untuk lapisan yang kaya dengan ether atau kaya dengan solvent, itu disebut dengan extract layer. Nah, kemudian untuk komposisi raffinate, itu biasanya dinyatakan dengan X, sementara untuk yang ekstrak biasanya dinyatakan dengan Y. Misalnya, fraksi massa C itu adalah YC di extract layer. Tadi kan di lapisan ekstrak itu kan dinyatakannya dengan Y ya. Berarti di sini YC. Kemudian untuk di raffinate layer-nya fraksi massa C-nya adalah XC. Nah, di sini ada contoh ya. Misalnya kita punya suatu campuran larutan umpan, beratnya 100 kg, ya. Mengandung 30 kg isopropyl ether, dia sebagai C,
10 kilo asam asetat sebagai A dan 60 kilo air sebagai B. Kemudian, ketiga komponen ini berada dalam keseimbangan, ya. Diminta untuk menghitung berapa komposisi di kedua fasenya dalam keadaan seimbang. Oke, sekarang kita mulai. Kita coba lihat grafiknya. Nah, jadi sebenarnya ini kan kalau kalian perhatikan kan ada grafik yang triangular, ada grafik yang rektangular ya. Jadi sebenarnya grafik yang rektangular ini sifatnya hanya membantu aja. Tapi kalaupun misalnya kita hanya menggunakan grafik yang atau diagram yang segitiga, ini bisa juga. Sekarang kita lihat ya. Di sini kan campurannya 100 kilo. Terus XC-nya ya, ini 30 kilo. Kalau 30 kilo kan berarti fraksinya 30 dari 100 kan. Berarti FC-nya sama dengan 0,3. Begitupun untuk yang A-nya karena dia 10, maka XA-nya 0,1. Dan yang B-nya karena 60 kilo, maka XB-nya 0,6. Nah, campuran ini kita gambarkan dulu titiknya ada di mana. Ini kan tadi dikatakan bahwa XC-nya 30 ya, 0,30. Untuk XC itu kan di sumbu vertikal ya. 0,3 berarti di sini. Ini 0,1, 0,2, 0,3. Di sini sementara XA-nya 0,1. Nah, mass fraction A kan yang di sumbu horizontal. 0,1 di sini. Kita tarik garis. Nah, berarti ini adalah komposisi ya dari campuran awal. Ada di sini, di titik H. Oke. Nah, kemudian di sini kita gambarkan garis dari yang melewati extract layer. Jadi extract layer ini yang di atas titik P ini ya. Ini extract layer, kemudian yang di bawah titik P ini adalah raffinate layer. Kita buat garis yang menghubungkan extract layer dan raffinate layer. Di sini ditunjukkan dengan garis GI. Ini saya hapus dulu. GI ini ya. Dari G ini garis putus-putus ke sini, GI. Oke. Nah, kemudian komposisi dari, sekarang kita kan mau lihat komposisi dari extract layer untuk masing-masing komponen itu berapa gitu kan. Nah, extract layer kan posisinya ada di atas ini, ya. Berarti dia di titik G. Nah, pada titik G ini kita lihat YA-nya berapa. Di sini kan A-nya murni ya, 100% atau fraksinya sama dengan 1. Berarti semakin dia menjauh dari titik ini, ya, berarti ini kan semakin kecil fraksi A-nya. Misalnya di sini fraksinya 1, di sini fraksinya 0,9, di sini 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, dan 0,1 di sini ya. Di sini 0,1. Nah, ini posisi G ini kurang dari 0,1. Berarti ini kira-kira di 0,04 ya. Kalau di sini ditulisnya 0,04. Itu untuk YA-nya. Sekarang untuk YC-nya. Ya. Yang YC-nya, kita lihat dulu titik C murni itu ada di mana. C murni itu kan ada di sini ya. Di sini. Di sini C-nya fraksinya 1. Nah, kalau misalnya dia semakin mundur, itu semakin kecil kan fraksinya. Nah, titik G ini kira-kira ada di sini kan. Berarti kalau misalnya di sini, ini 0,9,
Nah, di sini, di titik G ini kira-kira 0,94 ya. Maka dari itu YC-nya adalah 0,94. Nah, kemudian untuk YB-nya kita bisa tinggal mengurangi. Kan fraksi total sama dengan 1. Berarti 1 dikurang YA dikurang YC. Jadi untuk YB-nya adalah 0,02 untuk fraksi massa B di lapisan ekstraknya. Nah, sekarang kita mau lihat komposisi masing-masing komponen di lapisan rafinatnya. Di lapisan rafinat kan dinyatakan dengan X ya, berarti kita mau tahu XA dulu. Nah, rafinat layer kan tadi posisinya yang di bawah titik P ini ya. Jadi di sini tadi kita punya setelah tarik garis, posisi di rafinat layernya itu adalah yang titik I ini. Sekarang kita baca. Titik I ini berapa sih komposisinya? Kita mau lihat komposisi A-nya dulu ya, berarti nanti dinyatakan dengan XA. Nah, tadi ini kan A murni ya, satu fraksinya 1, gitu kan. Nah, terus kita lihat di sini titik I-nya. Titik I-nya kalau misalnya kita tarik garis ke bawah, berarti kan di sini ya. Nah, ini kita mundur kalau fraksi A-nya di sini 1, berarti di sini kan 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5. Nah, di sini ini kira-kira 0,12. Ya. Maka di sini tertulis XA-nya 0,12. Nah, kemudian sekarang kita mau lihat XC-nya. Komposisi C di rafinat layer. C-nya ini, oke, kita bawa ke sebelah sini. Ya. Nah, di sini ini kan tadi komposisi C-nya murni ya. Ini semakin ke bawah dia semakin kecil komposisi C-nya. Nah, karena di sini ini berarti sekitar 0,02 untuk XC-nya. Nah, kemudian untuk XB-nya ini kita bisa tinggal mengurangi antara 1 kan fraksi total 1 dikurangi XA dikurangi XC. Jadi untuk fraksi B-nya sama dengan 0,86. Oke. Nah, jadi itu kurang lebih caranya kita membaca suatu grafik keseimbangan untuk proses ekstraksi. Nah, kebetulan tadi apa yang saya sampaikan, kita tidak menggunakan grafik yang rektangular karena ternyata dengan hanya menggunakan grafik yang triangular ini kita bisa menentukan komposisi di masing-masing fase gitu ya. Oke, yang berikutnya. Nah, oke, ini sedikit tambahan ya. Sedikit materi tambahan tentang single stage equilibrium extraction. Jadi misalnya di sini ada suatu gambar, nah pada gambar di samping ini ada dua aliran umpan, yaitu V dan L. Di mana ini mengandung A, B, dan C, kemudian kedua arus ini dicampurkan sehingga membentuk atau menghasilkan campuran M. Ya, di sini ada campuran M. Kalau misalnya kita menyusun neraca masanya, maka V ditambah L itu akan sama dengan M. Ya, ini berdasarkan persamaan 1254. Nah, kemudian kalau misalnya kita menyusun neraca massa komponen untuk A, berarti kan di sini V dikali YA, kan, ditambah L dikali XA, sama dengan M dikali XAM. Ini seperti yang ditulis pada 1255. Itu tadi untuk neraca massa komponen A. Nah, sekarang untuk neraca massa komponen C, berarti kita bisa menyusunnya. V dikali YC ditambah L dikali XC sama dengan M dikali XCM.
Nah, tadi persamaan 1254 dan 1255 ini di-combine atau digabungkan ya, sehingga kita dapatkan persamaan ini 1257. Nah, kemudian untuk persamaan 1254 dan 1256, persamaan yang pertama ini dan persamaan yang ketiga ini juga kombinasi digabungkan menghasilkan persamaan ini. Di persamaan 1257 kan ada L per V, di persamaan 1258 juga ada L per V. Jadi ini otomatis sama dengan ini gitu kan. Seperti yang tertulis di persamaan 1259. Nah, kemudian hubungan persamaan ini bisa dituliskan juga dalam bentuk persamaan garis ya. Jadi berdasarkan kasus yang tadi ini, kalau misalnya kita gambarkan dalam bentuk grafik seperti ini di gambar B, maka L per V ya, L di sini per V di sini itu sama dengan panjang dari VM dibagi dengan panjang dari LM. Gitu ya. Ini kalian bisa perhatikan juga di persamaan sebelumnya. Karena kan tadi ini L per V sama dengan YC min XCM per XCM min XC. YC min XCM kan di sini, MV ya. Terus XCM min XC, LM. Maka muncullah persamaan 12,5,10. Nah, itu apabila kita menggunakan persamaan hubungan seperti ini disebut sebagai lever arm rule. Ya. Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang berikutnya. Di sini ada komposisi dari dua layer, ya. Yang diketahui YA-nya 0,04, YB 0,02, dan YC 0,94. Ini komposisi di extract layer-nya. Nah, terus di raffinate layer-nya diketahui XA-nya 0,12, XB-nya 0,86, dan XC-nya 0,02. Nah, larutan umpan awalnya ini adalah 100 kilo. Dan komposisi A pada campuran itu adalah 0,1. Di sini XAM maksudnya adalah komposisi A ya pada hasil campuran atau pada produknya. Kemudian diminta untuk menentukan jumlah V dan L-nya. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan cara menyusun neraca massa atau bisa juga dengan metode lever arm rule tadi. Pertama, kita pakai ilustrasi yang sama dengan ini, di mana V plus L sama dengan M, ya kan? V plus L sama dengan M, ini totalnya adalah 100 kilo, ini. Ya. Nah, kemudian kita susun neraca massa komponennya untuk A dulu. Berarti di sini V dikali YA ditambah L dikali XA sama dengan M dikali XAM. Ya. Maka di sini muncul V dikali 0,04 ditambah L kali 0,12 sama dengan 100 kali 0,1. Nah, persamaan pertama yang ini, dan persamaan kedua yang ini bisa diselesaikan secara simultan, sehingga diperoleh L-nya itu adalah 75 dan V-nya adalah 25. Nah, selain dengan cara neraca massa tadi, kita bisa juga menggunakan lever arm rule. Ya, jadi ini kan campurannya berdasarkan gambar 1253 ya. Jadi kebetulan udah diketahui bahwa grafik yang bisa dipakai itu yang figure 1253. Nah, untuk menghitung L per M, ini sama dengan panjang dari garis HG dibagi dengan GI. HG di sini adalah 4,2 unit. Ya. Untuk panjang GI di sini 5,8 unit. Nah, jadi kita bisa dapatkan nilai L-nya 72,5 dan V-nya dari
hubungan yang ini 27,5. Nah, ini kalau misalnya kita bandingkan dengan cara neraca massa, ini kurang lebih besarnya sama hasilnya ya. Jadi ini adalah dua cara yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan seperti ini. Nah, kemudian ini ada sedikit penjelasan tentang single stage equilibrium extraction. Nah, kalau ini kalau kita bisa lihat ya, mungkin di sini yang lebih akan saya tekankan itu adalah bagaimana kita menyusun neraca massa ya, baik itu neraca massa total maupun neraca massa komponen. Jadi di sini ada suatu sistem, ini ada aliran yang masuk secara counter current ya, yang ini dari sebelah kanan, yang ini masuk dari sebelah kiri. Oke, kemudian di sini juga ada keluarannya untuk V-nya, keluar dari sebelah kiri, sementara untuk yang L keluar dari sebelah kanan. Nah, kalau misalnya kita susun persamaan neraca massa totalnya, maka yang input itu kan L0 sama V2 ya. Berarti L0 plus V2 sama dengan outputnya L1 plus V1 ya. Atau bisa kita tulis sama dengan M. Nah, kemudian yang persamaan berikutnya neraca massa komponen yaitu L0 dikali XA0 ya. Kayak tadi di sini kan kalau L itu dia komposisinya dinyatakan dengan X ya. Yang ada di raffinate layer karena kan maka dinyatakan dengan X. Berarti untuk L0 itu kita mau menyusun neraca massa komponen A-nya dikali dengan XA0 ditambah V2 kali YA2 sama dengan L1 kali XA1 tambah V1 kali YA1 sama dengan MXAM. Nah, kemudian untuk neraca massa komponen C-nya, L0 berarti kali XC0 tambah V2 kali YC2 sama dengan L1 XC1 tambah V1 YC1 sama dengan M kali XCM. Nah, kira-kira seperti itu ya. Di sini tadi saya tunjukkan bagaimana kita menyusun neraca massa total dan juga neraca massa komponen pada suatu sistem atau proses ekstraksi. Oke, jadi nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Silakan dipelajari kembali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.